Baik, teman-teman, selamat datang di bagian yang kedua dari praktikum pertemuan 2 eksplorasi dan visualisasi data. Kali ini yang akan kita lakukan adalah membuat, dot plot, di mana datanya kita akan menggunakan data dari responsi pertemuan yang kedua. Jadi silakan datanya di-copy saja, setelah di-copy kemudian teman-teman bisa pindahkan ke Excel mau di kolom A atau B, maksudnya di sel A1, B1 atau berapa saja silahkan bebas, kemudian di-paste. Nah, kalau datanya masih seperti ini, berarti data ini masih berupa data teks. Kita belum bisa melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya data ini bisa terpisah satu sama lain sehingga bisa siap olah? Maka yang kita lakukan adalah dengan klik pilih di data sini. Data kemudian kita pilih text to column. Jadi kita ingin memisahkan data teks yang terdiri dari atau yang berada pada sel B1 ini seluruhnya akan kita pisahkan per kolomnya atau setiap barisnya. Jadi di sini kita pilih yang delimited. Kemudian kita next. Nah, kalau di sini tadi awalnya harusnya belum di checklist. Nah, teman-teman lihat mungkin posisinya di teman-teman seperti ini. Kita lihat 0, 10, 1, dan seterusnya ini dipisahkan dengan tanda koma gitu ya. Karena dipisahkan dengan tanda koma, maka pemisahnya kita pilih yang koma. Nah, lihat perubahan yang ada pada data preview ini. Ketika kita checklist koma, maka otomatis akan muncul seolah-olah masing-masing data atau masing-masing nilai itu dipisahkan dalam satu kolom tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita next dan seterusnya tidak perlu diubah lagi, maka hasilnya akan menjadi, nah, sudah terbagi ke dalam beberapa kolom sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau sudah terbagi seperti ini, berarti kita bisa mengolahnya ya, teman-teman. Nah, akan tetapi ketika datanya dalam satu baris, mungkin kurang bisa dilihat gitu ya, struktur datanya. Jadi, teman-teman bisa mengubah struktur data yang dalam satu baris ini akan kita ubah dalam, satu kolom gitu. Nah, kita akan mengubah struktur data yang satu baris ini menjadi dalam satu kolom, boleh dipindahkan ke kolom A atau kolom B. Jadi ini tinggal di-copy saja dari kiri ke kanan seluruh datanya, jangan lupa semuanya diikutkan. Misalkan di sini saya ingin taruh di kolom A, berarti teman-teman tinggal copy, pilih yang transpose. Nah, otomatis datanya akan menjadi seperti ini. Untuk yang satu baris ini gimana? Boleh kita delete saja. Atau kalau teman-teman mau dipisahkan dalam, sheet yang berbeda juga tidak apa-apa. Baik, di sini kita berikan judul gitu ya, kita beri contoh. Nah, misalkan, ini adalah banyaknya pena yang dibawa mahasiswa, gitu. Jadi datanya seperti ini. Untuk lebih mudahnya, maka teman-teman bisa melakukan sorting atau kita urutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar, custom sort atau langsung saja ini short from smallest to largest. Oke, nah ternyata sudah berubah seperti ini. Sekali lagi saya ulangi, kita akan mengurutkan datanya dari data terkecil ke data terbesar. Jadi cukup di blok saja kolom ini gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini, semuanya akan terblok. Ada yang kosong gimana Bu? Ya tidak apa-apa, karena data kosongnya juga nanti tidak akan berpengaruh untuk kasus ini. Jadi bisa dipilih langsung di sini sort and filter, pilih yang short smallest to largest. Nah, setelah seperti ini kita bisa lihat ya teman-teman. Oke, saya perlebar variabelnya atau ini saya wrap aja biar lebih kelihatan. Ya, baik teman-teman. Secara logika ketika kita membuat diagram titik gitu ya,
kita seolah-olah akan membuat suatu garis bilangan gitu ya, suatu garis bilangan yang ada isinya 0, 1, 2, 3. Jadi misalkan ini saya ilustrasikan 0. Oh, di sini nolnya 0 muncul yang pertama, 0 pertama. Berarti saya akan berikan, misalkan ini saya ilustrasikan dengan memberikan suatu tanda saja ya. Kita bikin bulatan. Nah, misalnya agak besar sedikit. Ini hanya untuk ilustrasi. 0 yang pertama pasti akan memberikan atau akan kita tempatkan di posisi seperti ini, gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya ini ada 0 lagi. Oh, berarti kita taruh di atasnya. Oke, kita taruh di atasnya sini. Berikutnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada 6 titik gitu ya. Ini tidak perlu diikuti. Saya hanya memberikan ilustrasi saja ya, teman-teman, supaya logikanya nanti sampai. Nah, udah selesai kan? Apa namanya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti ini adalah 0 pertama, 0 kedua, 0 ketiga, 0 keempat, 0 kelima, 0 keenam. Nah, bagaimana dengan 1? Apakah 1 nanti datanya akan kita taruh di, misalkan ini saya ambil 1 dulu. Nah, ini saya sudah sampai di sini. Apakah ini adalah data ke-7 yang artinya warna ini bola ini harus saya taruh di sini? Tentu saja tidak ya, teman-teman. Artinya kalau kita ketemu 1 yang artinya adalah ini ya, artinya mahasiswa ada yang tidak bawa pena nih. Sementara ini adalah mahasiswa yang bawa 1 pena. Ya berarti kita tidak bisa menaruh mahasiswa ini ada di titik 0, yaitu tidak bawa pena. Berarti kan kita mulai dari angka 1 yang pertama. Maka di sini nomornya tidak 1, tetapi bukan 7, tetapi mulai dari 1 lagi. Nah, ternyata di sini masih ada 1 lagi, berarti kita tulis 2, gitu ya. Nah, secara manualnya, ini saya sedang mempraktikkan secara manual, berarti satunya ada 2 nih. Jadi ada 2 mahasiswa yang hanya membawa 1 pena, gitu. Oke, berikutnya. Setelah yang ini, apakah di sini berarti adalah 1 yang ketiga? Bukan ya, karena ini adalah mahasiswa yang membawa 2 pena. Dan otomatis di sini akan mulai hitungannya dari 1 lagi. 2, 3 gitu ya. Jadi setiap ada sel yang tidak sama dengan sel sebelumnya, maka dia akan mengulang menghitung ke 1 lagi. Yang artinya adalah dia akan menaruh dotnya di titik atau angka bilangan yang baru gitu. Itu logikanya ya. Jadi perhatikan setiap kali ketemu sel yang tidak sama dengan sebelumnya, dia akan memulai dari 1 gitu. Tetapi di sini perhatikan, 0 ketemu 0 lagi, ini nolnya agak berbeda, saya ubah dulu. 0 ketemu 0, berarti dia akan dilanjutkan, oh ini adalah 0 kedua, 0 ketiga, 0 keempat. Lalu bagaimana Bu, jika di sini keluarnya 1? 1. Apakah ini masih tetap 5? Bukan. Tetapi di sini nanti akan berubah menjadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang menjadi PR bagi kita atau pekerjaan kita adalah bagaimana cara membuat urutan ini secara langsung. Gitu ya. Supaya tidak usah manual kayak gini. Jadi nanti kalau datanya kita ubah-ubah, misalkan nih, di sini 2, 2, 2, 2, 2-nya cuma ada 1. Ternyata di sini 3 nih. Banyak nih yang bawa penanya 3. Berarti di sini 2-nya ya selesai di sini 1 saja gitu. Kemudian tiba-tiba ada mahasiswa yang bawa 3. Berarti di sini bukan ditulis 2, tetapi dia adalah mahasiswa yang membawa pena mahasiswa pertama, kedua yang bawa 3 pena, mahasiswa ketiga yang membawa pena 3, mahasiswa keempat yang membawa pena keempat. Artinya nanti di sini dotnya akan mengikuti sebanyak berapa sih 3 yang muncul. Begitu ya teman-teman. Oke, saya kembalikan dulu. Oke, nah berikutnya tadi saya sudah mengilustrasikan di sini
Atau kita bisa bikin apa ya, urutan ke. Tapi sebenarnya juga bukan urutan ke ya, tapi setidaknya ini ada bantuan, terserah teman-teman mau ditulis apa. Untuk menuliskannya berarti di sini kita bisa ketikkan satu dulu. Oke, satu sudah. Nah, saya akan membuatkan logika. Logikanya begini ya teman-teman. Jika sel A3 berbeda dengan A2, ingat jika berbeda, jika ada kata-kata jika, berarti fungsi yang akan kita gunakan adalah if. Ini ada dua cara ya teman-teman, sebentar. If, Allah. Jika kolom A3, kalau kita menggunakan konsep tidak sama dengan, oke, tidak sama dengan. Nah, jika nilainya benar, jika tidak sama dengan, maka isi dengan satu. Tetapi jika dia benar, maka dia akan menjadi angka kedua. Berarti teman-teman bisa klik ini, yaitu B2 ditambah 1. Begitu. Oh ya, ini lupa. A2 ya. Jika A3 tidak sama dengan A2, maka tuliskan 1. Jika tidak, maka berarti tambahkan 1 dari yang sebelumnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Perhatikan ketika kita tarik ke bawah, ini logikanya kan 0 atau A7 masih sama dengan, kita lihat sintaksnya. Maka tidak mau ke kanan sebentar supaya bisa lebih lebar ya. Jika A7 tidak sama dengan A6, kalau terpenuhi ya, tidak sama dengannya, maka kita akan menuliskan 1. Gitu. Logikanya kita lihat kalau ditarik ke bawah. Kira-kira teman-teman tebak ini akan menjadi 1 atau 7? Nah, silahkan dicoba dulu. Drag ke bawah. Ternyata dia akan berubah jadi 1. Kenapa? Karena nilai sel di A8 itu tidak sama dengan sel di A7. Begitu. Jadi ini kalau saya tarik seterusnya, setiap kali ketemu sel yang isinya berbeda dengan sel sebelumnya, maka dia akan memulai hitungan dari yang pertama. Ini adalah jika menggunakan konsep tidak sama dengan. Boleh tidak, Bu? Jika saya ingin mengubah dengan sama dengan gitu. Oke, kalau ingin mengubah menjadi sama dengan, ini opsi kedua ya. Jadi tidak bisa memilih salah satu saja. Misalkan teman-teman, ini saya hapus dulu, mohon maaf. Sama dengan if, Allahu Akbar, maaf, terlalu aktif jarinya. If, boleh nggak kalau kita menggunakan sama dengan? Baik, kalau menggunakan sama dengan, berarti ketika dia memenuhi, berarti harus dibalik dong. Kalau sama dengan, artinya ini adalah kemunculan nol yang kedua. Berarti, bentar, ini harusnya di awal kita tuliskan 1 dulu ya, karena nol pertama. If A3 sama dengan A2, maka berarti kita akan gunakan C1 ditambah 1. Yang artinya jika tidak sama dengan, maka kita akan memberikan nilai urutan pertama kembali. Nah, kok value sebentar. C1, oh salah ya, C1 bukan yang ini, berarti harusnya adalah C2. Nah, sama ya hasilnya teman-teman. Untuk melihat perbedaan apa namanya, rumusnya ada di mana, silahkan diperhatikan. Saya perlebar dulu. Nah, ini rumusnya. Sebelah kiri dan sebelah kanannya akan berbeda sesuai dengan rumus yang teman-teman pilih. Kalau yang sebelah kiri menggunakan tidak sama dengan, ya berarti ketika itu terpenuhi dia akan menjadi 1. Gitu.
Kemudian yang sama dengan jika terpenuhi, maka kita akan menambahkan urutan dari 1 menjadi 2, 2, 3, dan seterusnya. Seperti ini, teman-teman. Mau pilih yang mana? Bebas ya, terserah. Yang penting teman-teman bisa memahami konsepnya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, kenapa sih harus seperti ini? Baik, struktur perintah dari if itu adalah if logical test, maaf, logical test yang artinya adalah kriteria yang kita tentukan apa sih syaratnya gitu ya. Nah, kalau logika pengujiannya ini terpenuhi, maka kita akan memberikan nilai jika dia benar, jika memenuhi ini. Jika salah, maka kita gunakan alternatif nilai yang ini. Gitu teman-teman, silahkan dipraktekkan. Nanti tinggal di drag sampai ke bawah saja. Ini saya coba pastikan drag ke bawah karena tadi saya ubah rumusnya. Tapi jika mulainya dari awal, bisa posisikan kursor teman-teman seperti ini dan klik 2 kali saja, maka dia otomatis akan langsung ke bawah. Baik, itu adalah cara membuat urutannya. Silakan untuk dihentikan videonya dan dipraktekkan. Mau pakai tidak sama dengan atau sama dengan, bebas untuk memilih yang mana. Karena nilainya sama saja. Silahkan dipraktekkan dahulu, bisa di stop videonya. Oke, teman-teman sudah selesai ya membuat urutannya. Di sini saya akan hapus untuk sama dengan, tapi kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan sama dengan, silakan dipertahankan. Bisa dipilih salah satu saja gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, sampai di bawah sudah diberikan nomor urut. Nah, ini 12-nya tidak sama dengan 11, maka dia mulai dari yang pertama. Kemudian bagaimana untuk membuat dot plotnya? Maka sederhana saja, ini bisa teman-teman blok, kemudian teman-teman bisa memilih untuk membuat scatter plot. Tapi nanti perlu penyesuaian-penyesuaian ya, harusnya nolnya ini yang akan menjadi horizontalnya karena dia adalah kriterianya. Nah, oke, terlalu cepat. Jika terlalu cepat saya ulangi. Jadi ini di blok. Kemudian teman-teman pilih insert. Nah, di sini sudah tersedia ya. Untuk scatter plotnya tinggal diklik. Pilih yang ini, yang scatter. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, saya tidak akan menambahkan materi terkait bagaimana cara merapikannya karena itu semua sudah teman-teman pelajari dalam metode statistika 1. Tinggal ini bisa teman-teman hapus, untuk grid-gridnya bisa dihapus saja. Untuk vertikalnya juga bisa dihapus, silahkan cari cara sendiri untuk memberikan atau untuk merapikan grafiknya ini, nanti ini bisa juga dihapus gitu ya. Silahkan dicari caranya. Terus jangan lupa nanti bisa teman-teman pilih layoutnya. Mau pilih layout yang mana terserah. Nah, ini ya. Silakan dicari di sini. Kemudian tolong untuk dilengkapi dengan judul, gitu ya, sesuai dengan aturan bagaimana membuat grafik yang baik dan benar. Judulnya apa? Kemudian horizontal axis-nya juga diberikan keterangan atau diberikan label, gitu ya. Ini juga sebaiknya dilengkapi ya teman-teman, horizontal axis-nya ini teman-teman lengkapi. Ini kan baru muncul 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Padahal sebenarnya ini ada nilainya. Berarti teman-teman gimana caranya mengeluarkan atau memodifikasi horizontal axis-nya ini. Gitu ya. Jangan lupa untuk menginterpretasikan. Baik, itu saja untuk praktik pembuatan dot plot. Untuk merapikannya sekali lagi tidak akan diajarkan di sini. Karena dianggap teman-teman sudah mempelajarinya pada mata kuliah sebelumnya, yaitu metode statistika 2. Baik, demikian untuk video yang kedua. Sampai jumpa di bagian yang ketiga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.